Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenten Gus, dalam proses dinul haq ini semua kan menuju makom musyahadah. Nah, untuk mencapai makom musyahadah itu, misalnya kita ini ndang cepet-cepet, misalnya ada perasaan seperti itu, ndang segera mungkin kan begitu. Nah, ini merupakan hidayah atau dari nafsu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Lupa. Sudah itu aja, Gus. Udah gini sebentar. Eh, Ketika kita ini belum mencapai makom musyahadah, kemudian kita mengaku perasaan itu aku Allah, apakah itu diperbolehkan gitu. Saya kira itu Gus. Oke. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah inayahnya, sehingga kita diperjalankan Allah di sini majelis dalam rangka thalabul ilmi, yang untuk pada malam hari ini kita akan membahas tentang belajarlah untuk ridho dengan apa yang menjadi pilihan Allah. Kita manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan apa yang timbul di dalam diri kita sebagai makhluk, semuanya dari Allah. Dan di dalam itulah Allah akan menghadapkan yang tidak sama terhadap kita sebagai manusia. Artinya, tatkala satu saat yang dihadapkan Allah itu tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Ada kalanya apa yang dihadapkan Allah sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia. Terus bagaimana cara untuk mensikapi terkait dua hal itu sehingga kita ridho atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kadang-kadang kita itu mintanya cepat. Tahun ini harus sukses. Kadang lah ngaten ya. Waktu bisa jadi Allah itu menunda. Bisa jadi juga memang iya tahun ini. Cuman sifat nafsu kita itu menuntut. Mesti menuntut lekas waktu sesuai dengan kita yang menentukan, bukan Allah. Itu bahasa nafsu di situ. Atau memilih sesuatu. Kita punya pilihan, padahal sebenarnya kita manusia tidak bisa memilih. Sebab sifat kita la haula wala quwata. Seperti patung.
Nggak bisa milih baik waktu maupun milih sesuatu harus enak. Gak enak iku ojo. Oh nggak bisa. Memang itu nafsu, kita menuntut seperti itu. Lah, jikalau kita menjadikan nafsu sebagai ujung tombak kita, nuruti nafsu, bagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Akibatnya bagaimana? Ya, coba sampai resapi sendiri. Al-Baqarah ayat 257. Ini Quran sampai buka. Alladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Itu jadinya. Jikalau kita berimam terhadap nafsu, bahasa Quran itu disebut at-taghut, selain Allah. Apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah ridho pada Allah atas ketetapannya. Lebih-lebih gak sesuai dengan pilihan kita. Ekonomi kita pingin wah, tapi malah kebalikan. Kita pingin nikah si A, malah dikasih si C, yang bukan pilihan kita. Subhanallah. Intinya jikalau hati ini menjadikan nafsu sebagai imam kita, sebagai penolong kita, kita akan pasti gelap terhadap Allah. Kita akan pasti buta terhadap Allah. Terus bagaimana bagi seseorang yang hatinya itu berimam dan menjadikan Allah sebagai penolongnya? Beda. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Sama Al-Baqarah 257. Beda banget. Allah akan nyata di dalam dirimu. Itulah nanti jenengan akan bisa ridho atas segala apa keputusan Allah. Cuman yang sulit itu bagaimana cara kita menjadikan Allah sebagai imam. Otomatis iman sampean tidak boleh terhadap selain Allah. Saya kalau bicara Allah, empun dimaksud nama lo ya. Kalau saya bisa bicara urip, hidup, empun disebut sifat. Yang disebut Rob, laisa kamislihi syai'. Ini yang ku maksud. Berkenaan dengan ketetapan Allah, sehingga kita diaturi supaya belajar untuk selalu ridho terhadap Allah, maka Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu siraman terhadap kita tentang bab tersebut. Ridholah
dirimu dengan pilihan Allah. Qala musannifu rahimahullah, la yakun ta'akhuru amadil ato ma'al ilhaqi fit du'ai mujiban liyasika. Nyun sewu, niki pun diuntal mentah-mentah makalah iki. Janganlah kau di dalam hatimu ada keputusasaan tatkala Allah menunda, ya, menunda, atau kehendak yang ada di dalam dirimu atau kekarepanmu itu diakhirkan Allah tidak sesuai dengan permintaanmu. Maksudnya apa? Biar kita punya etika secara ruhaniah pada Allah. Bagaimana panjenengan ini bisa dikatakan menanggung terhadap orang lain, lawang kita itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa. Sifat asli kita sebagai makhluk, saya katakan wa ma ta'malun. Apa yang muncul dan timbul di dalam diri kita itu kan datangnya dari Allah, bukan dari kita. Sehingga Rasulullah katakan tidak ada daya upaya apapun hei manusia dan kekuatan apapun wahai manusia, tapi manakala itu timbul daya upaya dan kekuatan dalam dirimu, itu semata-mata illa billah. Cetong ya. Untuk membuka hati sadar bahwasanya kita itu sebetulnya adalah patung, yang punya gerak af'al itu adalah Allah. Inilah yang sering saya katakan, kuncinya itu ada di dzikir sirul asrar. Pun iki tak kunci nih. Dzikir di mana menggugah nafsu lawamah dan mutmainnah di dalam dirimu bahwasanya kita berpuluh tahun masih mengaku-ngaku kalau kita yang melakukan. Sadar. Nyun sewu, tidak mudah kita itu menciptakan hati yang sadar seperti itu. Karena fakta di lapangan, nyun sewu, kayaknya kita, kayaknya makhluk yang punya daya upaya ataupun kekuatan yang terjadi, sehingga jangan heran kalau kita masih berlaku hukum mengaku-ngaku kita. Iki sholatku, iki zakatku, iki posoku, iki hajiku. Padahal Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Qasas, innaka, sesungguhnya kaum Muhammad. Ini Gusti Allah menegaskan dengan benar. Innaka, sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi, tidak bisa memberikan petunjuk man ing wong ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, sekalipun orang dekatmu Muhammad, tetap sesungguhnya kau tidak bisa memberikan petunjuk. Tapi teruskan ayat itu, walakinallaha yahdi mayyasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah.
terhadap orang yang dikehendaki Allah. Cuman oleh karena hati kita melihat makhluknya yaitu Kanjeng Nabi, akhirnya kita beriman, meyakini yang memberikan petunjuk itu adalah Kanjeng. Lah ngeten toh? Itu. Padahal di dalam, di luar Kanjeng Nabi ada siapa? Ayo, ada siapa? Innahu, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, terhadap semua apapun, iku muhitun, melimputinya. Satu sisi berarti tanpa Allah Muhammad itu tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah di dalam diri panjenengan yang disebut hidup, subhanalladzi dzat yang maha suci, gak bisa kita bisa berkumpul di sini. Gak bisa. Bagaimana bisa kita memilih? Lawang kita nggak bisa apa-apa. Inilah Bapak Ibu ajaran yang selama ini terkesan ditutup-tutupi, ajaran yang qad tabayyana rusdu minal ghayy, ajaran yang membebaskan ruhaniyah hati kita dari belenggunya hawa nafsu. Oleh karena kita dibelenggu oleh hawa nafsu, maka dipaksa oleh nafsu beriman terhadap makhluk. Paham? Dulu nggak berani. Itu persoalannya. Akhirnya kita meyakini yang memberikan petunjuk itu adalah makhluk. Sebab ajaran untuk melihat hidup di dalam beliau Kanjeng Nabi ditutupi. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, Al-Baqarah 256 sebelum 257 ini. Itu ajaran. Kita tolak. Ketika saat ada yang menyampaikan, kita tolak. Padahal la ikraha fiddin, itu nggak ada paksaan. Jenengan tak tawari kopi, sir sampen unjuk monggo, sir boten sampen unjuk nggih monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Di situ nggak ada paksaan. Saya nggak berani minum kopi karena kopi itu manis sementara saya punya diabetes. Tolak. Bukan sing salah iku kopi nih bos. Sing salah hati kita sendiri. Yang salah itu jasmani kita ada penyakit. Bukan salah ajaran Allah iki yang membebaskan rohaniah kita dari belenggunya nafsu. Bukan itu yang salah. Yang salah hati kita ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Jikalau kau biarkan, gak bisa sembuh, malah tambah sakit. Maunya itu, tadinya itu kanker jinak. Mboso kok biarkan dadi kanker ganas. Laksana seperti itulah. Bon. La yakun ta'akhuru amadil atau ma'al ilhah fi du'ai mujiban liyaksika. Anda jangan mengeluh tatkala permintaanmu itu ditunda Allah. Misalnya bulan ini aku harus sukses, harus bisa nyaur hutang. Wis bikin program bla 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 bla.
Lah kok habis bulan ini tetap belum bisa. Padahal mohon maaf fahuwa dzominalakal ijabah fima. Fahuwa mongko utawi apa sing dadi penjalukamu utawi Allah iku dzomina wis jamin laka maring sira. Wis tak jamin tak ijabahi al ijabata ing ijabahi wis dijamin. Cuman saja fima yahtaruhu laka la fima tahtaru linapsika. Cuman aja pilihane gak cocok ambek pilihamu. Rabi nang si A, keliru nang si C. Saya juga punya sejarah, Pak. Masalah percintaan itu punya sejarah. Lho nggih. Saya punya sejarah itu masalah cinta loh nggih. Pernah saya itu ngapunten seneng ngambek putrane Yai Kediri. Tir podo irenge, sir podo senenge. Podo senenge. Ya sak pondok. Tapi aku gak usah nyebut. Di waktu nak Sumbersari di sini dulu saya aliyah kalau nggak salah kelas 2 kok yo ono bidadari liwat hati bahasane kuntul iku melaku ketemu gursi pisan. Lho ngono kuwi kok ya pengurus Ustadz sapa kata tutune ya men. Kula sanjang, iku anak mana? Terus adik ketepatan itu santrinya. Ngono lho. Dadi gurune iku mang sing diwulang. Akhirnya digathukne. Saiki ambek WA enak, Bu. Biyen iku nulis surat ngeten. Akhirnya saya tidak mau kebanyakan proses, sudah tahu orang tuanya, tolong tanyakan padanya. Ditanyakan Pak, ditolak mentah. Ya, karena saya nggak punya status. Status saya itu belawak raaning embong-embong. Adik kakangnya anak perempuan itu CS saya biasanya metu kali kulo. Langsung ditolak mentah. Sampai stres seakan dianya sangat stres. Ya Allah. Pun. Saya secara nafsuku itu memilih dia, tapi Allah menghadapkan bukan dia. Ini kalau kita gejokan nafsu kekarepan aku kita, ya kita tidak akan pernah bisa dikatakan ridho terhadap Allah. Nggih mboten? Karepe ati nafsu iki aku rabi yo pacarku. Lah ngoten nggih? Lah kok duduk pacarku pilihane wong tuwa lho. Wis. Padahal di dalam hati kita sudah ada, Pak. Ya Allah, kula niki wis tuwek. Kula nyuwun sewu. Kula niki medal aliyah tambak beras. Niku kula teng Sumbersari iku jatuh kelas 6 ibtidak. Saya coba mari aliyah tambak beras, Jombang, mondok ning Sumbersari, ketemu nih ibtidak kelas 6. MI. Lah mau wodon nggih, ceblok. Bagi saya tidak bermasalah. Wong saya itu memang tujuannya untuk memperdalam ilmu alat.
Masalahnya tengene tapak beras, jujur mawon tidak diajarkan amriti. Amriti tidak diajarkan, cuman jurumiyah. Jurumiyah. Lah, opo amriti? Lah iki mestinya dari jurumiyah naik ke amriti. Amriti naik ke alfiyah. Akhirnya Jawahirul Maknun. Saya wis tuwek bu, tuwek ono kemudian gundelok. Lihat teman-teman saya MI kerucil-kerucil gitu. Saya tuwek sendiri. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Wong tujuan saya ingin memperdalam ilmu alat. Lah wong amriti itu di Sumbersari kelas 6. Kelas 6 berarti saya harus jatuh di kelas 6 ibtidah. Masa mau ke musyawirin dari aliyah sana misalnya, yo kowah-kowoh orang ngerti. Nah disitulah proses. Mana yang menjadi pilihan nafsuku ternyata dijauhkan Allah. Yang Allah punya maksud tersendiri untuk baik buat kita, Pak. Estu. Oleh karena kita tidak bisa membaca, menyadari bahwasanya semuanya itu Allah yang berperan, maka otomatis jatuhnya kita itu tetap mengikuti bisikan hawa nafsu. Sampak anak sekarang gini, ngancam nang orang tua. Iya, kalau tidak pilihan saya minggat. Anak sekarang Pak, gitu. Berani minggat. Gak usah disuruh minggat, berani minggat. Anak sekarang. Jawaban yang kedua, sing nikah iku aku Pak, senes jenengan. Sing lakoni saya bukan jeneng. Lah ngono. Akhirnya sakniki niku sekarang ini kebu nganut kudel. Dulu Pak, mohon maaf, orang tua bilang nyingkrio, gak berani kita sebagai anak ikut nyingkri nanti, gak berani. Sekarang po gak usah bilang gitu, gak cocok, berani minggat sekarang. Sing gelimpungan siapa? Orang tua. Akhirnya lari ning dukun. Lah ngoten nggih? Insyaallah pun sekarang harus dirubah. Harus kita revolusi. Iman kita yang tadinya nganut nafsu terhadap diri kita, kita harus nganut pada Allah hidup dalam diri kita. Allah tidak pernah nyun sewu, nyengsarane umate atau hambane nggak ada Pak, nggak ada ceritanya. Istilah orang tua nggak mungkin nyengsarane anak. Makanya jari wong Jawa pangeran loro iku minangka wong tua loro minangka pangeran katon. Lah ngoten to? Allah pun seperti itu. Akhirnya apapun yang ku alami harus saya terima kalau aku dijauhkan terhadap si A tadi. Padahal Pak, jari narek nom. Kalau cinta itu sudah bersemayam di hati, tai kucing rasa coklat. Lah wis ngerti telek, kucing kok jarin rasane? Iku paribasan aja. Seperti itu. Ikuti apa yang menjadi ketetapan Allah. Dan Allah itu punya maksud tersendiri. Hal itu Allah tuangkan di dalam surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Syarrul lakum. Apa yang kau anggap baik miturut nafsumu,
belum tentu baik menurut Allah. Dan itu menurut Allah jelek untuk kamu. Berhubung kita nggak sadar kalau itu mau baik jelek buat kita, maka itu tadi akhirnya ayo minggatai, ya itu tadi. Insya Allah. Tapi jikalau hati kita itu tadi betul-betul beriman pada Allah, apapun ketetapan Allah, pilihan kita tidak sesuai dengan sifat basariah kita, mesti kita ridho. Mesti kita ridho. Karena dikembalikan dan sadar kalau kita itu nggak bisa geraknya sebab datangnya dari Gusti Allah. Ngomong gampang. Gitu. Isane laku iku gampang, mohon maaf. Kita ngoco nang Kanjeng Nabi, kita ngoco sing rusno ajarane Kanjeng Nabi, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Niki. Isone gampang. Laku iku tek nang Allah sama dengan ngomong iki, rahasianya cuma satu. Beliau-beliau itu. Alladzina, beliau-beliau itu yadhkurunallaha. Selalu sadar, eling nang Gusti. Baik ketika kiaman berdiri, waku'udan duduk, wa ala junubihim berbaring, artinya sikon apapun ibu bapak iku mesti ngadepi sikon loro, enak lan gak enak. Ini beliau-beliau itu selalu ingat, selalu sadar hatinya semua yang berperan di situ adalah Allah. Wa ma ta'malun. Nah ini itu dilakukan, tidak ada batas. Baik waktu maupun tempat, dan ini bisa jenengan lakukan ketika saat jenengan iki buang air kecil maupun air besar. Dan ini bisa panjenengan lakukan ketika jenengan punya hajat terhadap suami istri. Bisa dan tidak dilarang dan wajib menurut saya. Urusan sing kakung isok gak isok urusan buri, sing penting yadhkurunallaha. Ini sebab iso lan gak iso iku ya sing gawe Gusti Allah. Allah ya Karim. Pun kita harus belajar ridho. Bisanya ridho. Kita harus sadar kalau semua itu sing gerake mung Gusti Allah. Pilihan gak cocok. Berarti sing cocok pilihane Allah. Makanya kadang-kadang kita di syariat itu kan gini. Sebelum nikah, sebelum kau melakukan sesuatu, sholat istikharah dulu. Istikharah nang Allah. Iku maksude bukan sampai kongkon sholat takok nang Gusti Allah mboten. Iku lak syariate. Hakikate maksudnya jenengan iki kudu manut menyang urip sing ono sampean. Bukan nafsu di dalam diri kita. Jadi kita harus manut ambek pilihan Allah, bukan manut ambek dengan pilihan nafsu dalam diri kita. Itu loh maksudnya. Bon. Wafil wakti alladhi yuridu la fil wakti alladhi turidu. Masalah waktu. Tadi saya katakan bulan ini hutang saya harus lunas. Akhirnya nggawe program.
Wis tak usaha ngene. Lah kok jebule akhirnya kita itu tidak diselesaikan Allah di bulan ini. Padahal janji kita di bulan ini. Pak D, nyilih duit Pak D. Tak kayak usaha, saya bikin usaha ngingu bebek. Programnya mau mateng Pak. Sesuai ilmu mau mateng wis. Nanti 3 bulan ngunduh. 3 bulan Pak D, mungkin tadi iki wis skema ilmu tentang dunia sudah paham. Lah kok akhirnya 3 bulan ke depan bebek gak gelem ngendok. Lah bagaimana bisa ngendok Pak? Tonggo sampai nyumet mercon dor. Kaget, stres. Berarti Allah nunda waktu. Lah disinilah dibutuhkan ruhaniyah jenengan iki merapat datang Allah supaya ridho dengan apa ketetapan Allah tentang waktu iki ditunda. Yang jelas Pak, yang jelas zumina. Allah kan sudah jamin yang itu nanti akan selesai. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan ud'uni astajib lakum. Allah wis jamin. Cuman oleh karena kita itu tidak punya etika pada Allah dalam arti masih ngaku-ngaku kita yang ikhtiar, kita yang bisa usaha dan lain sebagainya. Itulah akhirnya mohon maaf suatu saat ditunda waktunya itu hati kita rasa sakit, gelisah. Gelisah. Akhirnya Allahnya gelap Pak buat kita. Gelap. Akhirnya kita melakukan apapun hati kita pada Allah gelap. Buktinya hati kita masih bergantung terhadap nafsu lewat kesenangan-kesenangan dunia. Kalau jasad sih nggak ada masalah. Memang jasad ini maisah. Maisatu dunia disebut maisatu dunia. Ini adalah jasad. Istilah kita lapar ya harus makan. Kita dahaga harus minum. Jasmani. Tapi apakah ruh itu makannya nasi? Kebutuhan ruh hati kita apa nasi, apa air? Bukan. Jangan kau campur aduk kebutuhan ruhaniyah dengan kebutuhan jasmaniyah. Jangan pernah kau aduk cintanya ruhaniyah dengan cintanya jasmaniyah. Jasmaniyah kita boleh bercinta terhadap lain jenis, silakan. Itu jasmaniyah. Tuntutan hukum syariah memang seperti itu. Tapi ruhaniyah kita harus kita pikir. Apa kebutuhan ruhaniyah? Sampai Rasulullah dawuh, ittaqullaha haitsuma kunta. Undi kuwi manggon. Oh nang Gusti Allah. Dimanapun kau bertempat, bertakwalah kepada Allah. Itu artinya hati kita harus sadar, harus eling apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang keluar dari diri kita yang muncul. Kita harus eling, sadar, iku adalah af'alullah. Pekerjaan Allah. Kita tidak akan pernah bisa Pak mengatakan itu af'alullah selama hati kita masih melihat makhluk. Gak bisa. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 44 terkait masalah syafaat. Syafaat ya.
Kita kan selama ini menuduh sing duwe syafaat nak Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih. Wis, iku doktrin. Doktrin kita ketika saat di syariah. Doktrin kita ada di syariah. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah, perang hawa nafsu. Di sini kita akan diarahkan inna nafsa la amaratum bisu untuk beriman terhadap makhluk yang berafal, makhluk yang memiliki. Az-Zumar ayat 44. Tolong diperhatikan betul-betul. Kul, katakan Muhammad. Niki Allah perintah terhadap langsung Rasulullah. Lillahi ku tetap kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan syafaat. Berarti syafaat miturut ayat 44 surat Az-Zumar itu milik Allah. Jami'an lah ditegasno kelawan sekabehane. Pertolongan semuanya terkait, mohon maaf kita bisa datang ke sini semata-mata dapat syafaat Allah. Kita bisa menghirup udara keluar masuk nafas yo karena syafaat Allah. Prosesnya di situ. Meripat mata bisa ketip. Iku yo karena syafaatnya Allah. Ya coba ibu bapak satu hari aja jenengan melek terus gak kadek ketip. Biar rasanya meripat. Panas. Nek carane melek gampang, melek terus lho ya. Sampai ganjel, ambek beting. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berucap kayaknya kita. Tapi manakala itu tanpa syafaat Allah. Bisa apa? Berarti syafaat itu adalah majas dari Allah. Kata ganti dari Allah. Ini saya perlu kuluruskan ajaran Rasulullah ini, kuluruskan. Nah terus ben imbang antara pendapat syariat dengan hakikat bagaimana? Gini. Dicekak gelut gitu. Hakikatnya sebetulnya aslinya yang punya syafaat itu Allah. Terus Allah mengizini Rasulullah meletakkan syafaat itu untuk kita sebagai umat ning akhirat. Lah bahasanya ngoten ta? Kita bicara syafaat gak usah nunggu akhirat sesuk, Pak. Lah kita bisa beol itu dasarnya karena pertolongan Allah. Sangat dipaham ya? Di mana manakala kau sudah tahu di dunia ini tentang syafaat itu datangnya dari Allah, mesti besok dapat syafaat. Tapi jikalau kau di dunia ini tidak tahu syafaat itu milik siapa, jangan harap jenengan ini sok ning akhirat itu akan dapat syafaat yang katanya dari Rasulullah. Tidak bisa. Masih sampai ukeh no moco salawat. Nyun sewu liya, rodok bertentangan loh niki. Rodok tabrakan loh. Tapi saya bukan maksud menabrak, mboten. Saya meluruskan iman jenengan. Urusan gak terima gak popo. Aku wis biasa dibenci, wis biasa. Wis biasa. Saya harus tegakkan apa yang telah diajarkan Rasulullah. Intinya Rasulullah tidak pernah ngaku-ngaku untuk dipuja, dipuji. Ngaku-ngaku beliau itu punya syafaat. Enggak. Justru beliau mengatakan, aku iki mung dititipi. Laksana kita menjadi tukang parkir, Pak. Ada mobil mewah masuk parkir. Jenengan mesti ramut. Sampeyan jaga.
tatkala diambil sampean gandoli nggak mungkin. Mesti jenengan ikhlas. Monggo Pak, bahkan keluar pun ini sampean kawal. Tapi jangan coba-coba. Kau bukan pemilik, ngaku-ngaku pemilik, jangan coba-coba kau. Mesti dibela. Jenengan menjaga. Dibela. Mati-matian tukang parkir itu Pak. Tapi kalau yang mengambil yang memiliki, los. Lah ngoten nggih. Ka ono ati ganjel iku enggak ada. Sama. Kalau kita tidak merasa kalau kita yang melakukan, bahkan yang melakukan semua Allah, itulah Pak los nantinya. Estu, iki kuncinya. Kita tahu sumbernya dari mana? Dari Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Hatimu akan selalu mencorong cahaya ma'rifatmu terhadap Allah. Apapun aktivitasmu, pasti kau bertemu Allah. Jadi masalah waktu mengapa Allah menunda itu demi kebaikan jenengan. Aku yakin kalau kita maksa nuruti nafsu, Gusti Allah misalnya maksa, ya wes tak turuti sesuai nafsumu. Ayo ditenono. Tak ono ceritane wong sugih bahagia. Apalagi melarat. Bahkan melarat mendekati kekufuran. Sampeyan takok wong sing katanya mobile mewah-mewah, pabrike akeh, sampeyan takok, malah gak nyaman. Mboten nyaman. Untung-untungnya awak dhewe gak gablek apa-apa, omahe iku pas-pasan, hati tenang karena setiap saat selalu bertemu Allah. Gak percaya, sapa mriki Kediri paling sugih, Gudang Garam. Bosi sapa takok, bandino mikir mlebu metune dhuwit, Pak. Iya. Tanya kalau nggak percaya. Yang punya mobil itu sampean tanya. Sampean bahagia. Mbelane ngomong. Jikalau tidak bertemu Allah lo ya. Kalau hati condong terhadap selain Allah, nggak ada bahagia, ketentraman, nggak ada. Wis logika tak omong. Saya nggak punya apa-apa, rumah 4x5, ya, itu pun gede, nggak punya apa-apa. Turu iso angler. Masalah gak khawatir ono sinyal, gak ono apa-apa nih. Tapi ketika saat nyar-nyaran saya beli mobil, walaupun tidak cash Pak, ya, nyicil kredit. Malam dibuka korden si ono. Turu gak iso nyaman. Sik mikir meneh bulan ngarep cicilan. Bingung. Wis tah nek gak percaya. Wis sak Kediri wong sing sugih Gudang Garam. Ayo ya. Nek gak percaya kongen rene tuk nang aku tak takoni bahagia enggak? Munyer ben wulan. Enak-enak sampean. Anteng walaupun makanannya sambal tempe. Ya dah. Hati bahagia karena setiap saat bertemu Allah. Tapi bukan berarti wong sing sugih iku mesti gelisah yo gak. Tergantung hatinya sudah kepanggih ketemu pangerane apa durung. Lho gitu loh. Tergantung hatinya itu condong mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin. Ada di situ. Condong pada Allah apa condong pada selain Allah. Hanya itu. Syekh Abu Hasan Asadili. Ikut contoh. Orang yang dohiri sugih banget. Tapi gak ndadekno gelisah hatinya. Karena semua apa harta benda yang dititipkan beliau. Dia gak pernah menghai. Justru diperintahkan Allah untuk mentasarufkan terhadap perjuangan di dalam agama dan untuk umat.
asyakha akhirnya. Tinggal kita. Makanya kita nggak bisa loman, Pak. Nggak bisa. Kita itu akan mengatakan, kita akan dengan mudah mengeluarkan manakala hati masih merasa memiliki. Nggak bisa. Nggak bisa. Gus, niku nek diterapno engko lak gak rusak ah. Umpama iku bojo, gak merasa memiliki. Gak rusak engko nek umpama dicolong wong terus ya apa? Katanya gak merasa memiliki. Yang ini kuwi nek gak pingin gak gelisah ya aja bebojo. Nek gak bebojo endi oleh gelisah. Oleh karena kita merasa itu bojoku, ya otomatis gelisah. Maksudnya ngeten lho Pak. Silakan secara fisik kita itu mewah. Urusan duniawi. Silakan. Allah gak melarang. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmin. Barang siapa yang ingin sukses dunianya harus dengan ilmu. Tapi waman aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmin. Kui kepingin sukses ruhaniyahmu pada Allah ya dengan ilmu. Inilah yang kita daung-daungkan setiap saat dan waktu tentang ilmu tauhid supaya ruhaniyahmu itu dengan mudah bisa untuk bertemu Allah. Yang berabad-abad selama ini ilmu ini terkesan tutupi. Sekarang enggak sudah. Tapi apa resikonya? Buka di dalam surat Al-Hijr ketika saat Rasulullah menyampaikan ajaran yang selama ini ditutupi. Ayat 94 sampai 99 bagaimana beliau dicaci, dibenci oleh kaum, bahkan dimungsuhi, itu sudah biasa. Seluruh utusan Allah ketika saat menyampaikan la ilaha illa anta wa ana, maka siap-siaplah dibenci. Bagaimana ketika saat beliau Sayyidina Ali membuka satu karung ilmu itu, kelompok kaum Khawarij membunuhnya. Bahkan putunya Rasulullah, yaitu Yugane Sayyidina Ali Hasan Husain, disikat biar nggak ada penerus. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairu makirin. Allah gak bodoh. Lewat regenerasi yang pernah didoktrin oleh baginda Sayyidina Ali, diselamatkan untuk ke Timur Tengah, diselamatkan ke Asia. Wes, disitulah beliau mengembangkan, akhirnya muncullah ajaran ilmu sejati. Bisa. Ilmu sejati khusus ngebabno ketauhidan. Cuman saat itu mohon maaf Indonesia belum mengenal syariah. Jadi tentang rohaniah yang diutamakan. Akhirnya sampai sekarang ilmu sejati itu tabrakan dengan teori syariah. Nah, sekarang saya hadir tak sinkrono antara syariat dengan hakikat. Urusan diterima gak diterima bukan urusan saya. Status saya sama dengan jenengan. Saya manusianya sama. Ana basarum mislukum, sama. Itulah pesan Rasulullah. Jangan pernah kau memuja terhadap makhluk. Janganlah pernah kau berobitoh terhadap makhluk. Karena di Al-Quran tidak ada robitoh terhadap makhluk. Yang ada di dalam Al-Quran tentang robitoh surat Al-An'am ayat 79. Ini wajah tuas hiya.
hanya pada Allah. Ya urip ning jero awak sampean dhewe. Ini sebab Allah kan gak adoh toh Pak. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku lebih dekat dari urat nadimu. Lah iki le. Pemahamannya ada di ternyata adalah hidup. Ini Pak. Terus bagaimana kita mengungkap tabir tentang hidup di dalam diri kita? Sudah disindir di dalam satu hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa. Nek kita masih merasa ada, kita kalau masih merasa yang beraktivitas, kita tidak akan dikatakan kenal pada dirinya. Otomatis tidak akan kenal pada Tuhannya. Tapi kita kalau sudah fana atas kedirian kita itulah nafsu. Maka disitulah faqad arafa rabbahu. Ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan. Ada dua hal yang harus kita ketahui ketika kita meletakkan ridho atas apa yang diberikan Allah. Pertama, pilihan. Di pilihan hatimu kok tidak sama dengan pilihan Allah. Kui akan ridho manakala hati jenengan iki selalu memandang apa yang dihadapkan itu adalah betul-betul hanya Allah yang berperan. Wis kecoi. Dalile la haula wala quwata illa billah. Sekalipun miturut nafsu kita gak cocok. Sebab di situ ada maksud Allah yang baik untuk jenengan. Sebab apa yang dianggap diri kita nafsu, perkara yang kita sukai, itu belum tentu itu apik buat kita. Belum tentu. Akhirnya Allah tidak memberikan pilihan itu terhadap kita. Kita akan ridho kalau kita melihat beriman semua karena Allah. 1, 2 tentang waktu. Ketundane pirang-pirang perkara yang kita minta pada Allah, kita akan ridho manakala kita tetap hati kita beriman semua yang datang karena Allah. Dalilnya pancet. La haula wala quwata illa billah. Inilah di dalam ilmu sejati diserukan matio siro sebelum kau mati. Berarti mati sak jerone urip. Niki, ya Allah. Dulu nggak paham Pak. Kalimat-kalimat ngono itu nggak paham. Karena memang maksudnya itu dirahasiakan, nggak dibuka. Mek ngomong ngeten tok, para romo kita matio siro sak jerone urip. Mutu qoblal maut atau matio sebelum datangnya iki bahasane wong arek SD, bahkan sarjana pun nggak paham. Matio sak durunge mati. Loh, matio sak durunge mati. Nek wis mati yo gak mati maneh. Lah ngoten nah. Pemahamannya kan ngoten. Ternyata inilah kandungan-kandungan tasawuf itu di situ. Matikan keakuanmu. Fanakan sing duweni rasa keakuan kita sebagai makhluk sing bisa apa-apa. Hilangkan itu. Habis itu muncul di situ adalah keakuannya Allah yang segala-galanya. Ini bahasa dzikir ning thariqah disebut nafi isbat. Iki nek diterangno ya iso jebus nang Gusti Allah, nek gak diterusno sulukmu masih
tahun ndasmu entek rambute ora iso. Wis. Nyun sewu, kita zaman sekarang masa ini dibentur-benturkan masalah nasab. Dibentur-benturkan royoan nasab, royoan duriyah. Tolong hentikan, hei imam-imam kita, hentikan. Ajaklah mereka bagaimana caranya ruhaniyahnya lekas wusul. Itu aja. Mengapa kita benturkan masalah nasab, masalah duriyah? Subhanallah. Umat ini bingung. Udahlah, carilah solusi. Ajaan mereka itu bagaimana cara ruhaniyah itu bisa lekas wusul pada Allah sebelum kematian. Sebab Allah sudah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Az-Zumar 54. Siapapun kita tatkala di dunia belum bisa kembali ruhaniyah dalam rangka iman, konteksnya iman atau wusul hanya pada Allah, masih ada iman selain Allah dalam hal apapun, kok ya sudah meninggal. Sumalatun sorun, jangan harap akan dapat pertolongan Allah, syafaat, nggak iso. Ayat iki godoken miturut tafsirmu dewe-dewe, nek gak cocok dengan apa yang saya katakan, tak entainya Mojokerto. Nggak pernah toh? Ayat ini satu paralel dengan surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah, kok ya sudah meninggal, maka kita yang terjadi situ adalah kegelapan. Artinya mata hati kita juga buta, wa adallu sabila, dan jalan kita lebih gelap lagi. Iku namanya cara wong Jawa jenenge peteng dedet. Gelap gulita. Urusan kui percaya dudu urusanku. Urusan kau membenci aku dudu urusanku. Kui membenci aku ya sing garakno kui benci ya sapa? Nyantai mawon kula. Kongkon ngaji ya budal, kongkon turu ya turu. Nyantai mawon kula niki. Sampeyan gak usah bingung. Urusan pegel iku urusane Gusti Allah. Pegel apa gak aku ya gak melok gawe. Bandawi no esuk kerja, sore bengi apa jenenge ngaji. Gus gak pegel lah. Ojo takon. Iki tugas ya apa. Tidak boleh sambat. Gak boleh sambat. Ya tetep tak budali. Sekalipun iku saya ngantuk ya apa, tak turokno ning ngene ban glundung. Gitu. Di hotel Bandung yaiku ban glundung. Mangkane mobile tak wenehi kasur nggon turu. Terus ditakoki, "Kapan Gus nuduke?" Gak tahu nuduk, gak sempat. Pun intermezzo iku mang, cek gak stres sampean niku ngoten lho. Ngoten nggih. Pun Bapak Ibu hadirin, itulah kesimpulannya. Kita akan bisa ridho pada Allah manakala hati kita itu merasa semua itu Allah yang beraf'al. Ngaten nggih? Pun. Monggo kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kula tasih enggal-enggal nderek pengajian jenengan. Kula badhe nyuwun pitedah, nyuwun petunjuk. Kula niku bilih salat jasmani nggih. Sirul asra kula rebetaken wonten dalem salat jasmani menika tasih belayang niku dos pundi Gus kersane efisien ngoten maksud kula Gus. Cara ngoten kula nyuwun kersane presentasi niku kathah ilinge timbang mbotene. Pun ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jangan dikira orang yang sudah tahu ilmunya untuk naik sepeda pancal, pertama belajar gak tiba, mesti jatuh. Jangan diharap orang yang pakai sepeda pancal, dia itu lihe untuk jumping. Jangan dikata kalau dia itu sebelumnya itu tekun belajar. Latihan jumping. Gak mudah untuk jatuh. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada makom maksum, itu berawal dari makom mahfud. Orang-orang yang sudah sampai pada makom bakok, jangan dikira dia itu tidak melewati terlebih dulu makom fana dan kamil. Fana, kamil, bakok. Semua ada proses, Bapak. Sama dengan ibu membuat kopi. Ada prosesnya. Biaya amrihnya. Apa amrihnya? Supaya kita minum kopi itu betul-betul terasa kopinya. Ada proses, Pak. Ada proses pengeringan. Ada proses penggorengan, dan gorengnya itu juga nggak ngawur, pingin menikmati rasa kopi yang jelas-jelas penak. Gorengnya pun harus kalem-kalem, apinya harus kalem, biar merasuk sampai pada di dalamnya matang. Ini ibu-ibu yang paham. Setelah itu ada penumbukan atau digiling lembut. Artinya kita untuk sampai pada liqo pada Allah yang sempurna, ya tak? Ada proses ketidaksempurnaan dulu. Istilah orang belajar sepeda pancal itu ada jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Jangan pernah kau berputus asa ketika saat kau jatuh. Sistemnya sama. Bagaimana cara kita untuk ketika sholat itu estu khusyuk nang Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Sungguh bahagialah bagi orang-orang mukmin yang bisa bertemu Allah ing dalam waktu sholat, sehingga dikatakan khusyuk. Nek carane sih gampang, prakteke iki jungkel-jungkel. Ilmune mudah kami gelar, prakteke jungkel jatuh bangun. Yes. Nek prakteke kan kita tidak jauh, tidak bisa keluar dari surat Al-An'am ayat 79 tadi. Dzikir sirul asror itu terus kumandangkan di dalam hatimu. Kumandangkan. Pasti jenengan nanti akan merasakan kehadiran Allah di dalam dirimu yang menggerakkan dirimu. Ketika saat itu sudah terus sampai asah, Anda tidak akan teringat selain Allah. Dikatakan tidak teringat selain Allah. Bahkan terkadang juga Anda lalai dengan hitungan rokaatmu. Bahkan sah rukunnya sholat itu juga lalai. Mestinya ketika saat habis takbiratul ihram, baca fatihah, terus ruku. Tapi ini langsung sujud. Karena dilalaikan Allah. Sampai mengikuti alur gerakan Allah. Kalau seperti ini tolong aku pesen ojo dadi imam. Luwe-luwe ning masjid. Bingung no makmum kok. Jadi yo makmum mai. Ini awal-awal kita belajar seperti itu, dan juga ketika awal-awal kita belajar untuk
melakukan wassolatil wusta, sholat daim, sholatnya ruh, hakikat, memang di tengah jalan ada kalanya dijatuhkan Allah. Enak-enak sudah, ini wajah tu wajia, nyun sewu, terdengar suara Pak. Di belakang itu anak kecil nangis tah. Anak kecil ramai bermain tah. Bahkan ada pengamen betoson sistem. Digowet no. Jatuh ya adik. Oh, gini. Bagaimana caranya sampai iki gak mudah jatuh? Ada dua. Satu, ketika Anda terdengar anak kecil ramai, langsung ruhaniyahmu ini wajah tu wajia pada anak itu. Siapa yang membuat ramai? Ketika mendengarkan pengamen ngaji zaman, pengamen menyanyi, lihatlah siapa yang menggerakkan semuanya itu. Berarti kembali ke Allah. Tadi kan kita fokus pada hidup, pada diri kita, toh Pak Bu. Tapi ketika terdengar, mencolot langsung satu. Nomor dua, apa yang harus kita siasati? Fastaqomu wakumu lillahi qonin. Teruskan. Sirul asr itu jangan kau lepas. Faqadistamsaka bil urwatil wusqa lam fisomalah. Pegang teguh tali Allah, habluminallah itu jangan pernah kau lepas. Nyun sewu carane megang teguh, zikira terus ati sampean. Terus fastaqomu, asah terus sirul asr. Waktu di WC sirul asr. Waktu jenengan makan sirul asr. Bahkan waktu jenengan hajat ambek garwa harus sirul asr. Begitu. Boten bahaya. Tanya buka bahaya aja. Boten. Satu sisi ya mungkin ya bahaya. Ono sing curiga kok. Oke, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kalau tasik nembe nderek niki, tapi badhe tanglet. Seumpami sampun kita nambah niku tingkatan hakikat sing menuju makrifat kang bila sampun saged niku napa ninggalaken salat sing bentuk syariat napa terus pundi kadang kan enten sing aku wis salat sadurunge salat ngoten ngapunten niku mawon Gus. Sampun. Ketika jenengan sudah dikatakan makrifat, haram manakala kau melakukan sholat. Gak bingung gak kira-kira? Ojo protes disi. Tak dunungno sarai. Iku tadi matan. Ketika si A itu sudah dikatakan di mata Allah dimusyahadah atau ma'rifatullah, haram si A iku sholat. Wis cek ngelu dhisik sampean, tak jarno sik. Ngene lho maksude sarai. Maksude haram si A melakukan sholat, si A manakala merasa dirinya yang melakukan haram. Si bingung? Di dalam si A wajib yang merasa terjadinya sholat itu adalah Allah. Gak boleh ngaku-ngaku. Wis ah. Si bingung? Ngene Bapak. Aku yakin jenengan tanya iku sholat secara syariat tadi. Lah ngoten nggih?
Si A wajib tarkus sholah. Artine tarkus sholah, si A iku wajib tidak merasa kalau si A yang melakukan sholat. Padahal si A wujudnya dohir tetap harus melakukan sholat. Dalilnya mana? Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Iki versi wasilun lho nggih. Mboten versi majedubun. Versi wasilun. Surat apa Pak? Mang Pak? Al-Baqarah 238. Hafidu alas sholawati loro was sholatil wusta. Pun wajib ngreksa as-sholawah ay al-maktubah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Disebut jamak. Karena 5. Iki perilaku jasmani. Jasmani lho ya. Wassolatil wusta. Wassolatil wusta. Sholat tengah. Tengah berarti ruhaniyah. Iki sholati ruhaniyah utawa sholati nyawa, sholati roh. Wajib. Iki proses lho Pak ya. Proses. Jadi ketika Anda melakukan sholat daim, sholat wusta, inilah caranya untuk bisa sampai makrifat Allah. Ketika sudah makrifat Allah, si A tadi hatinya tidak boleh ngakui kalau si A yang melakukan sholat. Paham badan? Mengapa ini dikatakan sholatnya ruh? Karena manusia terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. Nek jasmani itu jenis mati kalau tidak ada rohani. Jadi jasmani harus sholat, rohani juga begitu. Tetapi ketika saat ini sudah ada di alam ahad atau alam musyahadah ini, maka si A tidak boleh ngakui kalau si A yang melakukan sholat. Wakumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nah ini ada terusnya ayat ini. Wakumu takkanlah terus lillahi karena Allah qanitina hali khusuk. Bertemu berarti. Tapi kalau sudah ketemu, maka wajib bagi si A ninggalno sholat. Artinya ninggalkan, tidak ngakui kalau si A iku sholat. Walaupun secara fisik si A itu berkewajiban menjaga ini. Paham? Ini sistem wasilun. Sistem yang para nabi dan rasul tegakkan, tapi ada sistem lagi untuk bisa ke ahad datang Allah, sistem majedubun, sistem akal iki gendeng. Iki gak iso dipilih loh Pak ya. Aku khos atau nang khawasul khos gak bisa pilih. Ketika jenengan iki berjalan di atas zikir sirul asar, nanti dijadikan Allah majedubun apa wasilun iku urusane Gusti. Meniku ibu ya anak sing takok.
Gus gak bahaya bojoku gendeng kok. Nang Gusti Allah. Wis nek pancen ngono tak takok ibu, luwih apik endi bojo sampean gendeng nang Allah mek gendeng nang bojone wong? Pilih ya. Pilih ya. Ngono iso ngomong ngeten. Sak joke sampean ngaji nang Jayabar. Biasa ono masjid, sapa masjid gak tahu sapa masjid. Aku lo gak pernah murui ngono. Gak pernah. Aku mengatakan tinggalin masjid, enggak. Cuman aku pernah memangi sanjang, nek Allah iku mangdeleh wasilun, sempurnakan, keseimbangkan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Hablum minan nas dan hablum iki sistem wasilun. Kula nggih nate dilakokne Gusti Allah sistem majedubun, Pak. Majedubun bener memangi. Wis gak roh wong. Apal iki lepas. Sampak muda. Mboten semerap laksana wong turu. Sampak mohon maaf Bu nyuwun sewu, manukku tak pedhot. Saya minta kok wong kampung. Jadi aku gak ndek manuk. Nggih. Lho Gus, gak ndek manuk kok ndek anak. Gak sulapan iku. Ya urusane Gusti Allah. Terus ojo golek bukti lho sampean lho. Saya bukti ya ojo ngono. Sing jelas itu pernah terjadi secara fisik yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu. Kok umpama saya sadar eling, ya isin lah Pak. Nek ana orkes niku kula munggah muda buyar orkesi. Ya sampean takok wong kampung nggen kono lho, aja takon aku. Apa yang kula nek takoki lho akmu. Son, akmu ngene iku ya apa? Ya mbuh, aku ya kok wong turu sih. Kados jenengan tilem iku lho, roh awak sampean ah. Boten semerap. Sampai niki suwalan mujur nang ndi yo gak ero. Boten semerap. Ya seperti itulah majedubun itu. Lah niki saya alami hampir 1 tahun. Mangkane boten nyalahno wonten wong sing benci ambek aku. Ngelokno jenengan sing ngaji rono, aku iku ngajine nang wong gendeng. Nek kuwi kok gendeng yang lumrah mergae gurumu tahu Sebetulnya secara manusiawi aku nggak ingin Pak seperti itu. Tapi Allah memperjalankan, bisa apa? Kita makhluk. Lah gitu toh. Jadi Bu gak usah wedi. Masih Pak yang ngono nek di bojo terus atine gendeng nang Gusti Allah ditelem majetupun. Ya cok ngelokno sapa-sapa. Udah. Tinggal kita menikmati. Begitu. Lah apa digonang dokter Gusti pedhot yo mboten terus wong kampung. Nggih kali latih langsung nyeleng ngoten. Ya wis mbuh, tapi ojo takon bukti lho ya. Takon bukti. Sampeyan takok wong kampung mawon, ojo takok bukti nang aku saiki, takok wong kampung. Pun. Jadi apa yang jenengan tanyakan tetap Pak dideleh wasilun secara syariat tetap wajib. Secara hakikat wajib dirinya itu meninggalkan. Artinya meninggalkan tidak merasa dirinya yang melakukan. Katanya semuanya itu dia harus betul-betul yakin kalau itu saking Gusti Allah. Paham nggih? Nek ngene wis paham, nek mang pas matan tak omongno wajib ninggalno ya bingung sampean akhirnya tabrakan. Tapi aja diputus loh. Video iki mah jangan diputus. Tolong jangan diputus. Ono sing gak seneng diputus Pak. Saret dibuat TikTok. Goncang dunyo. Wis ojo sholat, jari gusi gak oleh sholat.
rusak. Oke, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenten Gus, dalam proses dinul haq ini semua kan menuju maqam musyahadah. Nah, untuk mencapai maqam musyahadah itu, misalnya kita ini ndang cepet-cepet, misalnya ada perasaan seperti itu, ndang segera mungkin kan begitu. Nah, ini merupakan hidayah atau dari nafsu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Lupa. Sudah itu aja Gus. Udah gini sebentar. Ketika kita ini belum mencapai maqam musyahadah, kemudian kita mengaku perasaan itu aku Allah, apakah itu diperbolehkan? Gitu. Saya kira itu Gus. Oke. Waalaikumsalam. Memang dari beberapa ayat Allah menyerukan lewat utusannya untuk lekas kembali pada Allah karena kita tidak tahu sisa umur hidup di dunia tinggal berapa. Memang. Yang kedua, proses berangkat kita memang tidak terlepas dari nafsu. Tinggal nafsu yang mana? Nafsu yang duduk di sifat basariyah atau basiroh. Ini sih makhluk Yohan. Yang jelas Allah katakan inna nafsa la amaratum bisu illama rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Benar itu dari nafsu. Cuman ini nafsu berangkatnya dari kesadaran lawamah, kemudian mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, artinya mutmainnah anteng, irji'i seruani, kembalilah kau ila rabbiki maring pangeranmu. Ini nafsu yang nafsu. Cuman ini nafsu yang dirahmati. Nah, akhirnya disebut jiwa, belum disebut ruh, padahal ruh itu yang diseru untuk kembali. Jiwa atau nafsu disebut jiwa atau nafsu karena masih ada selain Allah. Masih ada dua. Tapi nanti kalau sudah dikatakan ruh, itu adalah Rauhil Kudus atau ruh yang disucikan, bukan malaikat Jibril loh ya. Cara syariat malaikat Jibril. Cuman yang dimaksud ruh ini harus fitrah. Kita mengatakan ruh itu fitrah. Jadi nanti jiwa atau nafsu itu sudah ruh kalau belum suci berarti namanya jiwa atau nafsu, dipanggil oleh Allah setelah itu namanya ruh, itu berarti sudah fitrah, berarti sudah kembali pada Allah. Bisanya kembali rodiyatam mardiyah, ridho melepaskan apapun. Ridho melepaskan keakuannya. Tur rodiyatam mardiyah, diridani juga. Istilah orang berjalan sudah disumanggaake. Silakan, itu tempat kamu. Wis nggak ada ganjelan apapun. Bisalamin aminin dengan santausa, selamat santausa. Kalau sudah di situ baru Pak, wis bukan dikatakan nafsu lagi. Nafsu sudah hilang, nama ruh juga hilang, nama Allah sudah hilang. Yaitu tadi yang kusebut laisa kamislihi sayun.
Yang kedua, sebelum dimusyahadah boleh enggak kita itu menyebut ana Allah? Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Hukumnya syirik. Kalau belum lepas ana makhluk, maka di situ enggak boleh. Kalau detik-detik ana Allah iku makhluknya tidak ada, mboten napa-napa. Jawabannya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 boleh, atau lebih mancepnya jawabannya di surat ke-20 yaitu surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Ini jelas musyahadah. Tapi kalau belum, pertanyaannya kalau belum detik-detik musyahadah mengatakan ana Allah, digemplang wong ngamen. Artinya jawabannya itu ada di surah Al-Anbiya ayat 29. Bagaimana hukumnya? Syirik. Paham ya? Tapi kalau sudah sampai iki di musyahadah ngucap ana di dalam hatimu, monggo. Anallah, saya Allah. Tapi walaupun dalam hatimu gak bahaya, manakala kau keluarkan di tengah-tengah umum, ini bahaya. Minggir Allah arepe lungguh, misalnya ngono ya. Iki bahayanya di situ bagi mereka yang hatinya masih buta terhadap Allah, mesti gap Pak. Sudah terjadi ana al-haq la fi jubati illallah. Aku adalah kebenaran, aku adalah Allah. Tidak ada di dalam jubahku kecuali Allah. Lah, iki. Bagi al-khalat enggak masalah. Tapi bagi orang awam inilah yang bermasalah. Gak masalah bagi al-khalat karena ketika saat itu al-khalatnya sudah tidak ada. Dalam diri al-khalat sudah tidak ada, dirinya sudah tidak ada. Justru kebenaran yang ada di dalam dikeluarkan. Makanya ketika kita ngaji tafsir Jalalain, ketemu ayat yang seperti ini, innani anallah, bingung jelas noni. Gak bisa. Yes kita lewati aja blas. Nah. Jadi saya bingung Pak. Gak ero. Nek pinggire iku sing dituju diliwati sret. Oh gak tahu nama iku nu. Jadi saya bingung. Mencari mepe. Mestinya tanya pada orang yang tahu. Mesti dituduhno. Ini kalau dalamnya Pak Abdullah ngono. Liwat ngarepe wong gak tahu nang omahe, Pak. Tidak pernah ke rumahnya Pak Abdul. Yo, nggak tahu kalau di belakangnya. Jenengan sholat, nggak ngerti kalau di depan jenengan ada Allah. Iku jenenge wong bingung. Takone ya ngono. Yo sing ojo salah sasaran. Takok namae Pak Abdullah, takok wong sing gak roh omahe Pak Abdul. Jawabannya ono loro. Mriko lho Pak. Ngono. Kadang-kadang jawabannya duka nggih. Nomor loro jawabannya kula mboten semerap. Wis putul sampean. Takok sing roh omahe Pak Abdul, Pak Abdullah. Nggih. Wonten melih ibuke ada? Tidak ada. Ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berangkat dari Sirul Asror, Gus. Nggih. Di sini semakin Sirul Asror saya rasakan. Terus dalam hati saya itu gini, gerak ini karena hidup. Di mana hidup itu ada Allah, gitu loh Gus. Terus bersangkutan dengan ini, dalam segala aktivitas, terutama yang saya rasakan dalam sholat. Yang nomor satu dalam sholat itu gini,
sholat itu gerakan sholat apa tuh nyaman gitu ya. Terus tiba-tiba itu sudah selesai gitu loh Gus. Tanpa disadari rokaat ataupun gerakan sholat itu tadi saya tidak nyadari. Kadang ada kesalahan itu anak saya yang tahu gitu. Rokaat ibu tadi lebih, kadang gitu. Terus yang keduanya untuk masalah ini apakah dalam segala hal saya melihat di situ ada Allah dalam arti gerak ini hidup. Kalau nggak ada hidup ini nggak ada gerak gitu loh. Terus di situ langsung klik Allah ada gitu loh Gus. Apakah ini namanya yang dikatakan hidup itu Allah gitu loh. Nah itu yang nomor satu. Yang nomor duanya banyak masalah yang saya hadapi itu tanpa saya sadari selesai. Dalam arti selesai saya pun tidak sadar ditanya gimana menyelesaikannya tadi kok begitu gitu. Itu tanpa saya sadari selesai Gus. Salah satu contoh ngapunten wong wedok mesti sing dipikir utang. Nah, di situ kita ada hutang tanpa saya sadari walau setiap harinya nyambut gawe Gus nggih. Tiba-tiba itu lunas gitu loh. Tapi gregetnya untuk kerja itu tetap harus ada. Dalam arti saya ikhtiar gitu aja. Tapi penyelesaiannya itu tanpa saya sadari. Apakah itu namanya yaitu hidup itu Allah atau gimana ya Gus ya? Iya. Namung ngoten mawon ingkang kula tangkletaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama memang ketika saat Allah menarik kita di muraqabah, merasa bahwasanya Allah dekat pada kita, anta la ilaha illa anta, maka di situ nanti akan digiring ditarik Allah ke musyahadah seiring berjalannya proses nafi isbat atau proses tahalli tajalli atau proses pemfanaan keakuan diri makhluk yang melakukan. Disitulah nanti kita akan dimasukkan tentang la ilaha illa ana fana'ud dzikri. Apakah itu hidup Allah itu? Iya, betul. Secara otomatis jenengan itu tadi ya nggak bisa mengatakan ingat terhadap rokaat. Kalau akal sampean ikut juga ditarik Allah di situ. Terus bagaimana hukumnya sholat saya? Misalnya duhur jadi 20 rokaat atau duhur menjadi 2 rokaat. Wis, iki munggu Allah wis gak iso sampean dihukumi. Nggak bisa karena akal jenengan juga dilalaikan dengan hitungan-hitungan itu. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Dan itu sebagai proses memang pembelajaran praktek kita ketika saat kita beramal. Memang seperti itu. Yang kedua, permasalahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu man haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memegang takwa, zikir itu tadi ya, untuk ke Allah, maka yaj'al lahu makhrajan. Persoalan sampean iku sing mutusi sapa? Gusti Allah ta? Istilah bahasa ayat tadi, mana persoalanmu yang miturut logika sulit diselesaikan, itu yang menyelesaikan itu Allah, berarti monggo Allah gampang apa sulit? Gampang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datangnya tidak bisa kau nyana-nyana, selesainya enggak sampai nyana-nyana. Berarti jenengan iku laksana filosofinya hayawan laba-laba, sibuk bangun omah, gak sibuk golek panganan. Panganane kok teko Dik. Akhirnya laler kejaring, lamuk kejar. Sing nekakno laler ambek lamuk siapa? Lah iya ta. Sing penting sakniki ruhaniyahmu itu sibuk bangunan rumai roh iku, takwa iku. Urusan jasmaniyahmu ya cara syariat ikhtiar biar melaku silakan.
Tapi ruhaniyahmu tidak akan pernah ngaku-ngaku kalau itu ikhtiarmu, lakumu. Kita tidak akan pernah mengakui kalau sirul asrornya sudah jalan, gitu loh ya Bu. Nggih, leres itu apakah hidup itu Allah sejati nih? Nggih, leres. Nggih. Udah cukup Bapak? Wis cukup ya. Ibu tambah mana gak apa-apa nek Pak gak oleh tambah sih. Nek Ibu tambah monggo. Ada yang tambah Ibu? Sudah? Nggih pun nek sampean sungkan nang WA gak apa-apa. Nggih. Pun sekali lagi sebelum kami akhiri sesuai dengan permintaan jamaah tadi, nanti kita beat, habis kita tutup salam, sing jenengan iki kerso, sing boten kerso, sing dereng siap, nggih, gak usah, ngoten nggih. Pun saran saya siapkan air walaupun hanya biluk matin sak puluhan, sak ceglokan, monggo. Pun Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang telah kita terima pengajaran dinut tauhid dari Allah. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita, keluarga dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.